kita masuk ke pertanyaan yang kedua, sudah masuk ke room chat, yaitu dari Fitria Dia. Dari Kak Fitria Dia, mohon izin bertanya kepada Dr. Atri. Bagaimana cara yang bisa kami lakukan agar bisa menggali kelebihan dalam diri kita, mengingat setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, agar kita lebih bersyukur terhadap apa yang dimiliki dalam diri kita. Mohon informasinya Dr. Atri, terima kasih. Mungkin dari Dr. Atri bisa langsung memberikan klarifikasinya. Baik, terima kasih. Jadi, bagaimana agar bisa menggali kelebihan dalam diri kita? Memang ini ya, mungkin karena ada kebiasaan yang ada di lingkungan sosial kita itu lebih cenderung mengutarakan hal yang kurang baik dari seseorang dibandingkan hal baik. Kadangkala kita jadi tidak tahu apa sih kelebihan kita gitu. Karena orang lain mungkin hanya melabeli kita di saat kita itu kurang baik. Sedangkan saat kita baik, justru orang lain tidak melabeli gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang, kamu kalau ngomong cepet banget sih gitu. Ya akhirnya itu juga bisa jadi kekurangan kita, bisa jadi kelebihan kita juga sebenarnya gitu ya. Jadi kadangkala kita menyadari itu ketika orang lain itu memberitahukannya kepada kita tanpa kita tahu gitu ya. Kalau orang lain ngasih tahu ya mungkin biasanya sih ada kelebihan-kelebihan yang dari kecil itu kita terbiasa melakukan itu atau kita baik dalam hal itu. Dan itu bisa kita tahu misalnya dari orang-orang, dari keluarga kita atau dari orang-orang dekat kita gitu. Mungkin ke depannya ini juga ya, ini pesan lain ya, pesan lain mungkin kita selain kita bisa mengkritik orang, kita bisa juga memberitahu orang dia punya kelebihan apa sih, agar orang itu juga bisa tahu nggak cuma label yang kurang baik, tapi dia juga bisa tahu label baik pada dirinya itu apa gitu. Kalau dari sisi lain sebenarnya seseorang kalau tadi disebut bersyukur, dia akan melakukan sesuatu dengan dirinya. Jadi ketika orang itu bersyukur, dia melakukan sesuatu, maka dia akan tahu mana yang dia bisa, mana bisa dengan baik ya, mana yang dia tidak bisa melakukan itu dengan lebih baik dibandingkan orang lain gitu. Jadi untuk kita menggali kelebihan ya kita harus tahu dulu mana yang mampu untuk kita lakukan. Kalau kita nggak pernah mencoba, maka kita juga nggak tahu mana yang kita bisa. Ada hal yang kelihatannya menarik, hal yang kelihatannya bagi orang lain mudah, tapi buat kita mungkin itu berbeda. Jadi bagaimana biar kita tahu kelebihan kita, ya kita melakukan itu. Kita coba untuk melakukan apakah kita memang bisa melakukan itu dengan baik, dan kita cari penilaian dari orang lain yang memang bisa menilai itu gitu ya. Misalnya merasa bisa apa ya, bisa membuat suatu karya dengan baik gitu. Maka jangan sampai cuma kita yang merasa karya itu baik gitu, tapi juga kita tanyakan pada orang yang lebih tahu apakah ini baik, apakah ini masih bisa lebih baik lagi, yang artinya seseorang itu nggak ada salahnya kok punya guru atau punya coach atau punya mentor yang itu kemudian bisa membantu seseorang itu berkembang. Kita pasti lihat ini ya, atlet di TV, lihat apa ya, atlet tuh nggak ada yang nggak ada pelatihnya gitu, pasti ada pelatihnya. Jadi butuh orang lain, mentor, coach atau apa untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Nggak harus namanya seperti itu, tapi juga bisa dari partner kita. Kita punya teman yang baik, teman yang solih, yang suka mengingatkan kita dalam tentang kebaikan untuk membuat sama-sama berkembang, yang akhirnya kita bisa tahu apa sih yang mampu untuk kulakukan dengan baik dan bisa kuoptimalkan dalam keseharianku. Tuh. Mungkin salah satunya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ratri atas klarifikasinya. Mungkin dari Kak Fitria, apakah sudah menjawab atau mungkin ada yang perlu diklarifikasi kembali? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Dr. Ratri atas klarifikasinya. Semoga bermanfaat bagi kami semua.